Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya teman-teman di Sanjaya Gun Shop. Dan kali ini saya bakal nge-review salah satu unit baru yang ada di sini. Ini unitnya itu salah satu bocah predator juga. Sudah ada plenum gede di bawahnya. Keluarga dari unit monster yang sebelumnya sempat kita readykan juga. Cuma sebelumnya itu lebih banyak di unit bogelnya ya. Sekarang kita ready di unit yang ukuran standar. Jadi buat teman-teman gunakan di jarak 60-an ke atas, 70-an ke atas, itu unitnya sangat cocok banget. Unitnya ada beberapa macam warna, cuma yang warna hijau sudah waktunya kita kirim. Tapi santai saja, untuk bagian dari akurasinya sudah saya rekam untuk bagian unitnya. Dan saya sudah izin kepada pemiliknya unit tersebut yang dikirim, saya buat konten sebentar. Oke teman-teman, mari kita bahas. Untuk unitnya adalah Monster Power Plenum. Oke teman-teman, sesuai dengan yang di awal tadi, ini tak ambil dulu ya. Unitnya itu ada di sini. Kita ambil unit yang agak lain untuk warnanya, dia berbeda sendiri. Rata-rata warna ada di merah hitam, orange hitam, hitam merah, hitam orange, orange hitam, sama ini yang berbeda. Unitnya itu di warna biru. Sebelumnya ada juga yang warna hijau, tapi sudah kekirim ke daerah Duripoku, Saptana Jaya juga ya. Di daerah Saptana Jaya untuk bagian dari desanya. Kita itu sudah kirim beberapa kali ke daerah sana, dan alhamdulillah untuk unit yang sekarang kita kirim adalah unit yang baru saja kita launching. Untuk harganya ini untuk harga dari unit ini itu coba tak cek dulu ya. Harganya kemarin launching di harga 3.500.000. Nanti teman-teman sudah dapat tas lengkapan ya, tas sama kelengkapan. Dan nanti kalau teman-teman order di bulan ini, kita kasih kaos juga atau topi. Untuk topinya beberapa kali saya pakai di video-video sebelumnya. Oke, untuk unitnya itu adalah Monster Extra Plenum. Ya, agak meleset sedikit ya dari pembukaan saya tadi. Namanya adalah Monster Extra Plenum. Harganya 3.500.000. Dan ini unit full CNC untuk pengerjaannya. Dan untuk bagian dari model, dia persis kayak Goblin. Ya kurang lebih kayak Goblin, cuma bagian dari sininya yang berbeda ya kalau dibandingin sama Goblin. Kalau Goblin itu lebih tinggi dikit untuk bagian dari antara set lever sama bagian atasnya. Oke ya, unit ini pakai spesifikasi yang sangat cocok banget, sangat menunjang banget buat teman-teman gunakan di penggunaan big game maupun jarak jangkauan di jarak 60 ke atas. Pakai 70, 80 masih oke untuk unitnya. Untuk power nggak usah diragukan lagi karena dia sudah pakai ya tabung kotak besar untuk bagian powernya di bagian bawahnya. Ini sangat ya sebuah perbedaan yang sangat mencolok sih antara unit monster yang sekarang yang saya bawa dengan unit monster yang sebelumnya. Oke, kita bahas untuk bagian dari larasnya dulu ya. Saya penasaran, maka dari itu mari kita buka saja untuk bagian larasnya. Udah lama juga saya nggak buka-buka laras seperti ini teman-teman. Ayo bro. Ini kalau OD-nya itu OD di 14 buat OD-nya. Oh, ini buat serombongnya ini dia juga berbeda ini. Dia untuk bagian dari serombong atasnya itu model penguncian pakai drat. Itu bagian dari ujung serombongnya sini. Aduh, maaf ya bro ya. Untuk bagian ujung serombongnya di sini dia pakai drat. Jadi untuk bagian dari keamanannya nggak perlu diragukan sih. Untuk OD dia pakai OD besar ini untuk bagian dari larasnya. Dia pakai OD 14. Alurnya alur 12 untuk alur yang dipakai. Cocok sih buat teman-teman yang pengen pemakaian di Wisdom dengan jarak jangkauan di atas 50 atau 60 meter. Unit ini untuk bahannya pakai seamless ya, untuk bahan dari larasnya. Coba kita tutup lagi. Dan di sini ada tulisan Pro X7. Kalibernya 4,5 tetap. Nah, pakai laras Pro X7. Ini saya juga agak bingung, ini nggak ada tulisan di larasnya juga. Oke ya, kita tutup lagi. Untuk dari model unitnya ini termasuk unit-unit dengan model yang persis kayak unit-unit yang 8 jutaan. Atau kemarin yang di harga 5,3 atau berapa ya, yang di Gorilla. Ini kalau tak jajarin ya hampir persis untuk bagian dari modelnya. Coba tutupnya dulu ya untuk bagian dari unitnya ya. Sudah kepasang untuk bagian dari cincin laras. Jadi untuk bagian getaran teman-teman nggak usah mikir lagi, nggak usah takut lagi untuk bagian getarannya. Dia bakal mempengaruhi permainan kita nanti.
soalnya cincin larasnya sudah kepasang, jadi untuk bagian dari getaran sudah sangat terkurangi dari unit ini. Ini kalau dari Monster ya, tak ambilkan dulu yang Gorilla. Aduh. Dan ini untuk yang bagian Gorilla teman-teman. Gorilla yang coklat ini ya, hampir persis untuk bagian dari modelnya, cuma kalau Gorilla ini hampir ke RTX ya untuk model dari chambernya ya. Kalau yang ini lebih ke taktikal biasa sih ya. Untuk bagian modelnya ini lebih ke taktikal. Untuk bagian chamber kotaknya ini dia nggak terlalu banyak hiasan dan lebih simpel untuk bagian chambernya ya. Kalau Gorilla ini yang harganya 5,3 atau 5,6 ya kemarin ya, yang ada potongan ongkir kalau nggak salah. Di daerah luar Jawa itu ada potongan ongkir, kalau yang di daerah Jawa sama Bali itu yang gratis ongkir kalau nggak salah. Ini unitnya kemarin. Oke, kita lanjut ya, balikan aja. Oke, untuk unit ini pakai tabung 500 cc, jadi untuk penyimpanan nggak perlu risau lagi, nggak perlu agak berpikir-pikir, soalnya unit-unit dengan tambahan plenum kan biasanya untuk bagian dari konsumsi angin itu termasuk gede kan, tapi untuk unit ini bisa lah diandelin. Unit ini kalau teman-teman tambahin untuk bagian satu bagian regul ini sudah sangat cocok, sudah sangat mantap ini untuk unitnya. Karena tadi saya tes untuk bagian dari akurasinya itu termasuk akurasi yang agak menyulitkan kalau pakai di 12 grain, dia lebih cocok ke 13 grain ke atas untuk penggunaan unitnya. Oke. Ini untuk bagian tabungnya dia pakai 500 cc, dan untuk pengisian seperti biasa di 2500 PSI untuk pengisiannya ya. Oh iya, daripada nanti kita kelupaan untuk bagian video akurasinya, mari kita tampilkan saja untuk video akurasinya ya. Oke teman-teman, saat ini saya sudah siap untuk coba tes dari unit Monster Plenum. Dia untuk unitnya ini sudah saya tes tadi. Untuk mimis ternyata lebih cocok ke mimis 13 grain, dan untuk penggunaan dia ini agak saya kecilin untuk bagian powernya biar dapat rapatnya. Tadi saya pakai mimis 12 grain, dia ternyata gini, naik turun untuk bagian pengenaannya. Jadi akhirnya saya coba pakai 13 grain. Untuk mimisnya saya tadi pakai Hercules. Nah, ini ya, nanti kita coba untuk pengetesannya. Kebetulan karena ini unitnya itu milik pembeli, jadi nanti sekalian saya sebutkan ya untuk bagian dari nama pemiliknya. Ini untuk daerah kirimnya itu saya sebenarnya sudah pernah kirim ke daerah sana, cuma yang sebelumnya itu orangnya kayaknya beliau itu kerjanya di JNE kalau nggak salah orangnya itu. Untuk pengiriman kemarin itu saya ingat untuk unitnya itu Mouser sama teleskop 39x40 dari, tapi bukan dari BSA, Basnel maupun model yang apa itu Gamo. Tapi unitnya itu kemarin saya ingat banget untuk unit teleskopnya itu yang harga 450. Kardusnya hitam cuma warna ya kardusnya kok hitam, warnanya biru, cuma untuk bagian dari nama teleskopnya itu saya agak lupa. Untuk pengenaan untuk model lensanya itu dia IR, untuk bagian belakang 39x40 IR. Untuk namanya saya kurang ingat, saya lupa bagian nama dari unitnya itu. Mau saya cari di HP ini juga nggak ada, soalnya ini HP baru juga untuk bagian nomornya. Oke, kita coba ya. Ini pemiliknya itu Bapak siapa tadi? Bapak Muhammad Jumadil. Oke, kita coba tes ya teman-teman ya. Kunci dulu buat bagian dari cahayanya, perbesar dikit. Oke, kita mulai. Oke, selamat pagi Pak Jumadil yang ada di Saktana Jaya, Dwi Kopu, Sulawesi ya Pak. Saya soalnya cuma ingat di bagian desanya. Sebelumnya kita juga pernah kirim ke daerah sana Pak, cuma orangnya itu ambilnya langsung di kantor ekspedisinya. Kayaknya memang untuk bagian dari kerjanya di sana sih orangnya. Oke, kita coba untuk tesnya ini pakai mimis 13 grain dari Hercules Pak. Saya tadi coba juga untuk mimis 12 grain, ternyata dia kurang cocok, lebih cocok ke condong ke Hercules 13 grain. Oke, bismillah ya Pak ya. Sini ya kan. Ini satu.
untuk bagian plenum yang besar di bawahnya ini termasuk satu plenum yang diadaptasi dari unit itu teman-teman, dari unit Bengal ya, rata-rata unit-unit yang seperti itu ya kalau model plenum bawah ya. Pak, ini buat unitnya saya buat konten sekalian ya Pak ya, saya izin sekalian di video ini soalnya nanti bakalan dikirim dari mbaknya ke pemiliknya. Adminnya cewek semua teman-teman. Saya sekarang lebih fokus ke bagian dari akurasi dan mengecek untuk kualitas dari ketahanan tabungnya. Oke ya. Ini untuk bagian dari upload videonya kayaknya besok Pak. Yang ini nanti juga tetap saya harus gabungkan dengan video spesifikasinya. Oke, bismillah. Oke, enak semuanya ya. Nggak perlu panjang-panjang. Terakhir di sini. Sekarang mari kita coba tes buat bagian dari untuk grouping. Tak cek dulu ya. Ini nawet. Total tadi sudah di 25 kali tembak. Saya coba juga untuk sebelum ini. Lagiin untuk bagian dari akurasinya. Coba kita tes groupingnya ya Pak ya. Grouping saya sasarkan di bagian sini, ujung. Oke ya. Waktunya motong lagi nih untuk bagian dari saya coba balik. Jadi daun-daun pisang waktunya kita bersihin lagi. Nah ini berhubung saya buat konten juga, jadi sekalian ya tes untuk bagian grouping di sini. Apakah sama? Soalnya untuk di unit plenum penggunaan jarak dekat di 20-an itu rata-rata selama saya menemukan dia itu seluruh rapat nitik itu agak susah. Coba dulu ya. Kan untuk penggunaan rapat nitik itu untuk jarak penggunaan 20 meteran itu agak susah untuk unit berplenum, terutama plenum gede kayak gini. Balik ditembakkan yang kedua. Oke, masuk ini. Pengenalan gini, tapi dia satu gimana ya, nggak sampai keluar dari retikel lah ya. Ini akhir bagus ini. Oke, tak matikan dulu untuk bagian kameranya, langsung nanti setelah kita coba cek untuk bagian dari grouping, kita langsung lagi ke bagian video bahasan spesifikasinya juga ya. Oke, kita coba langsung untuk bagian tes dari groupingnya. Ngecek dulu, tak matikan dulu untuk kamera yang ini. Oke Pak, ini buat unitnya ya Pak ya. Maaf agak buram soalnya Android ini. Nah, seperti ini ya Pak ya. Sebentar, jeda dulu Pak buat ngebersihin lensa. Oke ya Pak, seperti ini ya. Ini kalau nggak saya giniin dulu dia kadang-kadang fokusnya itu masih ngeblur. Oke, sekarang kita coba tes untuk cek bagian dari grouping. Ini keponakan saya lagi pada main juga. Mungkin ceker loh. Ini untuk groupingnya masuk nih. Oke, ini penggunaannya di sini. Katanya di sini tadi. Itu 2, ini yang terakhir di sini Pak. Nah, untuk penggunaan di jarak dekat unit berplenum itu untuk nitiknya itu agak susah. Ini biasanya nanti penggunaannya justru di 30 ke atas untuk nitiknya. Oke Pak, seperti itu tadi. Kita lanjut ke bagian tahap selanjutnya untuk pengiriman ya. Terima kasih. Ditunggu buat pesanan selanjutnya. Nah teman-teman, seperti itu tadi ya buat bagian dari akurasinya. Kita lanjut lagi untuk bagian dari spesifikasi unit ini. Oke, untuk ruang valve ini masih pakai valve biasa. Untuk per valve-nya ini ya, untuk unitnya ini termasuk unit yang bisa dikategorikan lumayan, karena memang dari bagian dalam chambernya ini belum full stainless ya. Sekalipun stainless dia cuma dikit sih kayaknya ini. Oke ya,
tapi masih masuk untuk teman-teman gunakan, terutama yang pengen cari unit yang modelnya seperti unit-unit extra big. Ini sangat cocok ya sebagai alat untuk mengelabui teman-teman yang ada di sana ya, yang ada di sekitar teman-teman itu ya. Oke ya, unit ini kalau teman-teman pengen pasangin untuk bagian bipod itu sudah juga sangat enak ya, sekalipun nanti untuk bipod lebih kita sarankan pemakaian bipod yang agak tinggi ya, soalnya ini bagian plenumnya itu juga lumayan gede ini ke bawahnya ini untuk bagian plenumnya. Jadi lebih disarankan untuk pemakaiannya jangan terlalu condong ke depan gini, lebih ke agak jejak gini aja untuk bagian dari bipodnya. Oke, untuk bagian dari chamber dia full CNC pengerjaannya. Ada warnanya itu ada berbeda-beda, ada yang warna oranye, ada yang full hitam juga ada. Ada juga yang hitam orange, tapi rata-rata kebanyakan di warna hitam orange. Oh, yang merah udah diambil ini. Ya kemarin sebenarnya sudah pernah saya buat story di WA pribadi saya untuk unit yang seperti ini juga untuk unitnya. Cuma yang warnanya chambernya merah, nyala banget untuk bagian dari warnanya. Dia warnanya merah-merah hati. Jadi untuk warna dia benar-benar menyala, benar-benar ya benar-benar gahar sih untuk unitnya. Tambah untuk bagian dari plenumnya. Jadi untuk dari modelnya itu benar-benar sangat jual banget yang warna merah. Cuma kayaknya sudah dikirim untuk yang merah. Kalau nggak gitu diambil sama pelanggan di dekat sini. Oke ya, untuk unit ini pakai plenum kotak gede di bawah. Ini bagian dari salah satu fungsi untuk plenum, yaitu adalah sebagai penambah powernya. Ini untuk unit-unit yang sudah berplenum itu juga termasuk sangat cocok untuk penggunaan big game ya. Seperti biasa untuk unit-unit big game itu lebih disasarkan kepada unit yang untuk power dan FPS-nya itu kencang, biasanya seperti itu. Dan untuk bagian dari power kayaknya kita bisa sebenarnya untuk ngetes. Sebenarnya cuma gini aja sih bisa. Untuk recoilnya itu kalau teman-teman yang sering main tembak itu pastinya juga sudah agak hafal-hafal sedikit lah. Iya. Oke, masuk sih untuk bagian dari powernya. Sekalipun nggak terlalu ngehentak ke belakang untuk bagian recoilnya. Unit ini sekalipun untuk penggunaannya masih alur biasa ya. Nanti kalau teman-teman pengen itu ganti alur slug juga bisa. Cuma nanti kita harus ngepasin di bagian chambernya, masuk aja sih. Oh ya, bentar, ada tambahan dikit tadi, ada catatan dikit tadi untuk unit ini ya. Ini teman-teman ya, kalau teman-teman pengen upgrade regul dan tambah setting regulnya sekalian itu nanti di 350 kalau pengen tambah untuk bagian regulnya ya. Soalnya sayang banget teman-teman, untuk bagian dari posisi mano kan juga sudah tidak berada di sambungan tabung, jadi untuk pemasangan regul pun juga sangat enak untuk unitnya. Jadi untuk setting dan juga pemasangan juga termasuk sangat bisa dipercepat lah untuk pemakaiannya ya, untuk pengirimannya. Jadi nanti teman-teman untuk penggunaan atau penambahan regul nanti seumpama pesen saja nanti bisa. Kalau teman-teman sekalian settingnya nanti juga bisa. Soalnya regul itu juga sangat memberikan pengaruh, sangat memberikan sebuah efek kepada unit yang berplenum seperti ini. Rata-rata seperti unit-unit yang berplenum itu saya pernah coba di Bengal tanpa regul, dia itu juga sangat lumayan merepotkan untuk bagian dari pengenaan groupingnya, karena ya itu tadi untuk bagian dari powernya kan dia kencengnya itu yang kadang-kadang kenceng banget, kadang sedang, kadang balik kenceng lagi. Jadi untuk penggunaan regul lebih disarankan penggunaan seperti itu tadi. Jadi dia lebih menstabilkan pengeluaran, terus untuk bagian dari penggunaan dia juga biar lebih ajak, atau bahasa Indonesianya lebih konsisten untuk penggunaannya ya. Oke, ini tadi untuk bagian chambernya ya. Ini cuma chambernya itu belum stainless semua, jadi untuk bagian berat juga lumayan untuk unit ini. Untuk bagian rel tele dia pakai rel tele ukuran 22. Untuk ukuran seperti unit-unit big game yang kelas atas ya, untuk ukuran rel 22. Banyak juga sih untuk unit-unit yang rel 22, baik Black Lava maupun Gorilla yang saya bawa tadi juga ukuran 22. Sudah lumayan. Untuk penggunaan juga termasuk oke, cuma nanti kalau teman-teman belum punya yang ukuran 22 ya, itu nanti mungkin bisa tambah sekalian ketika pesan, atau mungkin dulu pernah sempat punya rel 22, nanti bisa dicari dulu sebelum ambil unit yang seperti ini. Oke, untuk pemasangan atau pemasukan mimis nanti teman-teman seperti biasa bisa magazin maupun single shoot. Saya taruh dulu. Nah, bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Untuk unit ini nggak perlu nambahin untuk bagian dari adaptor ya, soalnya ya juga sudah pas sih
sebenarnya untuk bagian dari pemasukan magazinnya. Dia ukuran pas, ukuran magazin yang normal, tidak sebesar yang unit Black Lava dan unit-unit ANT, Naga Lunting dan lain sebagainya, unit-unit yang customan untuk bagian chambernya lah. Oke, ini salah satu bagian yang mungkin bisa jadi salah satu hal yang bisa saya kelarkan juga. Untuk unit, perbedaan antara unit CNC dan non CNC atau semi CNC itu biasanya rata-rata yang sering saya jumpain ada di bagian sini, teman-teman. Nah, tarikan kokangnya rata-rata seperti itu. Kalau unit-unit yang full CNC, dia itu biasanya, terutama untuk full CNC, dia ada beberapa pengaruh juga sih kalau pengen dapat kokang yang lancar. Mungkin dari beberapa partnya yang sudah di upgrade ke stainless, atau mungkin beberapa yang sudah memang bawaan stainless. Nah, untuk unitnya itu biasanya kalau pas dibuka gini itu dia nggak ganjel. Kadang-kadang untuk unit yang semi CNC seperti bocap yang ada di bawah saya seperti ini, dia itu sering saya dapetin untuk bagian pengunciannya ini terlalu rapat, jadi untuk pembukaannya itu harus benar-benar pakai tenaga. Nah, kalau buat unit-unit yang full CNC, dia itu rata-rata untuk tarikannya dia termasuk tarikan yang enteng, nggak membuat tangan kita itu agak gimana gitu ya. Soalnya kalau sering-sering, sudah terlalu sering pakai unit yang semi CNC terus pakai yang di full CNC, itu juga termasuk sebuah cara untuk memanjakan tangan kita untuk penggunaannya. Tetapi nanti bisa kebalik juga kalau teman-teman penggunaan sudah terbiasa di unit semi CNC terus pakai full CNC, ya bakalan agak akan ada suatu rasa yang ganjel untuk penggunaannya. Kalau semi CNC itu rata-rata biasanya untuk bagian dari kokangnya dia itu kadang-kadang terhambat atau nggak bisa selancar yang full CNC, biasanya seperti itu. Dan untuk bagian dari tampilan untuk yang CNC dan semi CNC itu biasanya lebih rapi untuk bagian dari tampilan, terutama untuk chambernya, karena untuk pengerjaan kan lebih ke chambernya kan yang CNC sama full CNC. Untuk bagian dari chamber dia lebih rapi, dan untuk bagian dural itu dia lebih bagus lagi. Biasanya untuk bagian dari bahannya lebih rapi, lebih bagus, dan untuk bagian dari finishing dia pastinya juga lebih menjual, lebih oke lah di bagian yang full CNC daripada yang semi CNC. Terus untuk unit yang seperti ini itu dia punya beberapa keunggulan juga, terutama untuk bagian dari safety di bagian sensitivitas dari picunya. Untuk pengaturan unit yang picunya masih pengerjaan chamber semi CNC itu rata-rata saya buat ngedapetin pasnya, enaknya itu juga lumayan agak susah. Iya, untuk bagian dari penggunaan dia itu terutama untuk muternya ya. Kadang-kadang kita harus benar-benar menyesuaikan untuk bagian dari perputaran mat yang ada di dalam sini, baut mat yang ada di sini. Kalau yang semi CNC itu biasanya agak keras, tapi beberapa unit yang seperti itu ada juga yang lancar. Jadi untuk penyetingannya itu juga ada yang enak, ada yang bagus. Itu tergantung juga ya sama unit yang ada. Kalau unit yang ada itu memang, kalau umpama teman-teman punya unit yang enak untuk bagian pengaturan pitchnya, itu termasuk unit-unit semi CNC yang bagus juga untuk pengerjaannya. Kalau yang full CNC itu biasanya rata-rata kita nyeting dikit saja gini sudah dapat untuk penggunaan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Dan untuk unit bagian semi CNC itu rata-rata untuk bagian dari perputaran di bagian sininya, safety-nya itu dia kadang ada yang enak, kadang ada yang susah, tergantung dengan posisi dan model yang diberikan. Kalau yang full CNC itu rata-rata dia terlalu lancar sih kalau menurut saya. Cuma gini, gitu saja dia sudah pindah untuk bagian dari pengaturan ininya, safety locknya, safety picunya. Oke ya, ini tadi sudah kita ke bagian sini ya, chamber. Oh ya, itu bagian dari penggunaan cancel kokang, bisa kiri kanan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing, sesuai dengan kebiasaan masing-masing. Oke ya, dan ini salah satu hal yang mungkin bisa dijadikan sebuah pertimbangan ketika teman-teman pengen ambil popor. Itu nanti kalau teman-teman pengen dapetin popor yang lancar, nggak semuanya yang model seperti ini. Ini modelnya piton ya, ada juga yang model cangkul untuk popor predator ya. Ada yang model cangkul, ada yang model piton seperti ini, ada juga yang modelnya segitiga biasa seperti ini, yang di bawah ini yang saya tunjuk ini, ada juga seperti itu. Kalau rata-rata untuk bagian dari kelancaran tergantung dengan model yang ada di sininya. Kalau dia memang pekerjaannya itu halus, nggak ada seperti serabut-serabut, itu dia bisa lancar. Dan untuk rata-rata penggunaan dari popor yang lancar itu biasanya didapetin di model-model yang seperti ini.
Itu bawaan ya. Jadi untuk bagian dari popor belakang yang bisa maju mundur seperti ini, dan juga bagian tuasnya ini, dia modelnya itu memang bawaan. Itu rata-rata memang sudah lancar, kecuali kalau teman-teman pakai unit yang modelnya pakai model yang seperti ini. Terus untuk bagian dari popornya saja ini diganti, nanti biasanya itu cuma nambahin untuk bagian dari pelumas di bagian belakang. Kalau yang modelnya seperti ini sudah lancar, nggak perlu ditambahin pelumas. Jadi untuk bagian dari penggunaan juga termasuk sangat enak rata-rata untuk penggunaan unit yang model popornya yang seperti ini. Nah, cangkul biasanya itu yang paling enak itu yang dicangkul sama yang piton. Kalau yang model popor predator biasa yang cuma segitiga gini, nah itu dia rata-rata memang punya sedikit kendala di bagian maju mundurnya ya, padahal yang ditawarkan itu bagian maju mundur dari popornya. Jadi untuk bagian cengkraman itu juga bagus untuk posisi kita ketika menembak. Nah ini kan kalau kita bisa nyeting gini kan untuk bagian dari tekanan ke bahu kita, dan ketika bahu kita nekan ke bagian senapannya kan juga lebih oke kan, lebih keras lagi, lebih kokoh lagi untuk bidikan kita nantinya. Oke ya, cukup sih untuk bagian dari review kita untuk unit ini. Kalau teman-teman pengen dapetin untuk bagian dari uji tesnya lagi, nanti bisa teman-teman sedikit komen ya di kolom komentar. Mungkin kalau seumpama dari kuesan paling-paling juga di FPS, daya rusak, sama ya itu sih FPS sama daya rusak. Sepertinya itu yang mungkin lebih menarik dari unit-unit yang dikatakan di setiap video itu big game. Rata-rata memang seperti itu. Soalnya memang dari unit big game kan lebih ke daya rusaknya kan. Tapi daya rusak itu nggak harus unitnya itu powernya kencing, karena nanti kalau teman-teman dapat unit yang powernya kurang menurut teman-teman, terus untuk bagian dari power untuk ininya, setelan powernya itu sudah menurut teman-teman sudah mentok, itu teman-teman bisa akalin pakai mimis ya, beberapa model mimis, soalnya itu juga berpengaruh. Ada yang mimis yang modelnya ketika kena ke bagian badan atau tubuh hewan, kulit hewan itu dia langsung mekar. Jadi itu nanti juga bakal ya membuat kerusakan yang lebih fatal, yang lebih bagus lagi, yang membuat hewan itu juga lebih cepat matinya. Oke ya, kayaknya cukup segini saja. Buat teman-teman yang pengen ambil unit ini, nanti bisa langsung saja hubungi nomor admin yang ada di layar itu. Nanti biar teman-teman kalau seumpama pengen menanyakan untuk kelengkapan unitnya, terutama untuk kelengkapan aksesoris, bonus-bonusnya, nanti biar disebutkan di sana. Dan untuk bagian dari warna-warna yang tersisa nanti biar lebih enak juga ketika nyebutin. Untuk warna yang ketika saya tes atau buat video kali ini tinggal yang hitam merah, kuning, hitam, hitam kuning, hitam merah, hitam kuning, dan ini yang biru untuk warna yang paling nyolok sendiri. Oke, segini saja teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.